أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita maklum bahwa akhir-akhir ini media kita dan juga kita semua disibukkan dengan berita tentang merebaknya penyakit atau virus. Rasanya tiap hari di handphone kita, di media-media kita, selalu yang kita dengar adalah mewabahnya penyakit. Ironisnya, kita sebagai orang yang beriman seringkali bingung untuk bersikap. Bahkan yang menurut saya sangat ironis adalah ketika kita mendengar fatwa dari ulama, sebagian orang menganggap bahwa fatwa ulama itu salah. Kalau yang ngomong salah juga adalah ulama, itu nggak ada masalah. Tapi kalau yang ngomong orang yang memang baca Al-Quran saja tidak fasih, atau mungkin dia baru mulai semangat dalam beragama, tapi sudah menyalahkan ulama yang memang menggunakan dalil, ini yang ironis. Padahal kita tahu syariat agama kita ini adalah syariat yang sangat-sangat memperhatikan paling tidak al-khamsah ad-daruriyah, 5 prinsip pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Syariat agama kita diantaranya adalah hifdun nafsi, sangat menjaga jiwa. Hifdul mal, menjaga harta. Hifdud din, menjaga agama. Dan ini semua tiada lain adalah karena memang syariat agama kita itu adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Makanya kita menganggap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh menafikan yang namanya ikhtiar. Ini yang membedakan antara Jabariyah, Qadariyah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi kita Muhammad SAW bersabda bahwa kelak umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72-nya kata Nabi fitnah, illa wahid ala wahiyya ana wa ashabi. Hadis ini menyebutkan bahwa yang selamat itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan harus kita bedain, kalau Qadariyah dan Jabariyah ini adalah akidah yang sesat. Kenapa mereka sesat? Yang pertama adalah akidah Qadariyah. Akidah Qadariyah itu menganggap bahwa manusia itu semuanya punya kekuasaan sendiri. Jadi mereka menganggap tidak ada intervensi dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan terserah kita. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah urusin bagaimana kita mau kemana, itu urusan kita. Sehingga mereka menganggap itu sebabnya setiap amal itu ada balasan. Surga bagi mereka yang beramal kebaikan, neraka bagi mereka yang beramal kejahatan. Itu berarti kata mereka setiap amal itu yang ngatur diri sendiri. Ini Qadariyah. Yang kedua ada Jabariyah. Jabariyah menganggap semua apapun yang kita lakukan adalah semata-mata takdirnya Allah.
Apapun yang kita lakukan, takdirnya Allah. Akhirnya dua kelompok ini, para hadirin Allah, misalnya ada orang, kenapa kamu nggak sholat? Orang Jabariyah akan mengatakan, lawang takdirnya begini kok. Kenapa kau mencuri? Takdir Allahnya mencuri. Makanya ini sesat. Sementara kita adalah ahlus sunnah wal jamaah, jalan tengah di antara kedua. Kenapa saya katakan jalan tengah di antara keduanya? Kita wajib meyakini bahwa semua apapun yang ada di muka bumi ini, mau baik, mau buruk, mau bagaimanapun, semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi, nah ini bedanya. Tetapi karena tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana takdir Allah, disitulah ikhtiar. Pernah satu riwayat, Nabi kita Muhammad SAW melihat salah seorang sahabat membawa unta tetapi tidak mengikatnya. Dia mengatakan, kenapa tidak kamu ikat ontaknya? Sudah saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi? Ikatlah, kemudian tawakal. Jadi ikat dulu ontaknya supaya gak lari, baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sebagaimana kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu ketika ada orang yang tiap hari kerjaannya minta sama Allah, ibadah terus. Pagi dia lihat di masjid, siang dia lihat di masjid, sore dia lihat di masjid. Dia minta sama Allah, ya Allah anugerahkan saya rezeki. Sementara anak istrinya nggak dikasih uang. Dia minta sama Allah tiap hari, minta sama Allah setiap hari. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Maka sesungguhnya emas tidak akan turun dari langit. Artinya apa? Usaha dulu, jalan dulu, berikhtiar, maka insya Allah kita akan ketemu takdir Allah. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita wajib meyakini apapun yang terjadi takdir Allah. Tapi di sana ada ikhtiar. Kalau nggak percaya, kenapa Rasulullah SAW nyuruh kita mencari istri itu? Kata Nabi, khuyyiratil mar'atu li arba'in, li jamaliha wa nasabiha wa limaliha wa lidiniha. Kata Nabi, istri itu dipilih karena 4 hal: agamanya, hartanya, kecantikannya, keturunannya. Tapi Nabi sampaikan di ujung hadis, fadfar bidzatid dini taribat siyadaka. Tapi pilihlah karena alasan agama. Jadi yang milih siapa? Yang disuruh milih siapa? Kita suruh milih. Kalau seandainya Nabi nggak ngomong fadfar bidzatid, ya udah serampangan saja. Mau siapa ke bini kita? Lah orang takdir Allahnya begitu kok. Tapi ikhtiar dulu semaksimal mungkin. Oh ini jangan, ini iya, ini jangan, ini iya. Kalau ternyata kemudian dapatnya kok yang ini malah takdir Allah namanya. Jadi ikhtiar dulu. Nah orang sekarang menganggap bahwa kita nggak perlu ikhtiar, cukup semuanya urusan mati, urusan Allah. Ada yang mati karena corona, ada yang mati ketabrak corona, ya ada. Semuanya mati, Pak. Tetapi apakah kemudian kita hanya berpasrah diri, terserah Allah? Tidak. Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan kita adanya ikhtiar. Makanya apa yang disampaikan para ulama sesungguhnya adalah bagian untuk kita lebih berhati-hati, agar kita kemudian ketika terjadi sesuatu, syariat memilih satu alternatif lain. Tadi di masjid saya bahas satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Baqarah 183 dan 184. Dua ayat itu tentang puasa. Ketika Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita sepakat puasa di bulan suci Ramadan hukumnya wajib. Ya, wajib. Kalau ada yang bilang tidak wajib, dosa dia, murtad, keluar dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi lihat di Al-Baqarah 184, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Satu. Yang
Yang kedua, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dua hal yang disebutkan Allah. Pertama, maka barang siapa yang dalam keadaan sakit ataupun safar melakukan sebuah perjalanan, fa iddatum min ayyamin ukhor, maka dia boleh nggak puasa tapi ganti di hari yang lain. Padahal tadi perintahnya apa? Wajib. Wajib. Berarti orang yang nggak berpuasa di bulan suci Ramadan kafaroh, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata dia ingin ikut. Faman kana minkum marid, kalau kamu sakit atau kamu dalam keadaan musafir, kamu boleh nggak puasa. Kenapa boleh nggak puasa? Karena sakit. Berarti ada sabab. Ya. Ketika ada sabab, fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka boleh ditunda puasanya. Yang tadinya wajib puasa di bulan suci Ramadan, silahkan ditunda puasanya nanti kalau udah sembuh, nanti kalau sudah tidak musafir. Kapan waktunya? Tentu bukan bulan Ramadan. Kan sakitnya atau musafirnya pada bulan Ramadan, boleh dia nggak puasa. Berarti pada konsep yang pertama, bukan hilang kewajibannya, cuma diganti atau ditunda. Ditunda waktunya. Yang tadinya bulan Ramadan karena dia dalam keadaan sakit, silakan ditunda. Yang kedua, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang sama sekali gak sanggup berpuasa, dia sakit terus-terusan, atau kondisinya kemudian udah tua, Pikun. udah pikun, gak mungkin lagi puasa, udah gak ingat sama sekali, maka dia boleh gak puasa. Tapi suruh ngapain? Fidyah. Suruh fidyatun ta'amu miskin, suruh bayar fidyah. Kewajibannya puasa, tapi karena ada udzur dia gak usah puasa. Gantinya apa? Fidyah. Maka dengan kata lain, para hadirin rahimahullah, bahwa kewajiban yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala ketika ada udzur, maka dia bisa berubah menjadi waktu yang ditunda atau diganti dengan yang lain. Jadi jelas. Jangan kemudian menganggap, "Wow, ini kok malah menghilangkan kewajiban." Enggak menghilangkan. Karena ada udzur sakit atau musafir, diganti pada hari yang lain, nggak hilang kewajibannya. Itu contoh bahwa kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala bisa ditunda atau berubah. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan sesuatu, namun kemudian ada sesuatu kondisi yang darurat, maka ternyata yang haram bisa berubah menjadi halal. Contoh yang pertama, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada saat beliau menjadi khalifah, ada pencuri yang tertangkap. Ketika dihadapkan kepada Sayyidina Umar, ditanya, "Kamu kenapa mencuri?" Dia jawab, "Saya mencuri karena saya kelaparan. Saya mencuri karena anak dan istri saya gak makan, dan khalifah gak mikirin saya." Maka orang yang mencuri tadi dilepaskan. Berarti mencurinya karena kebutuhan, udah sangat-sangat terpaksa. Maka hukum yang tadinya potong tangan berubah menjadi dimaafkan. Contoh kedua, dalam kisah Sufi, pernah salah seorang ulama berangkat haji. Tahu-tahu dia ngeliat ini satu keluarga makan bangkai. Ayam yang mati, kambing yang mati dibawa pulang, dimakan, goreng dimakan. Kata ulama ini, "Kenapa kau makan?" "Ini makananku halal bagiku dan haram bagiku." "Aku bisa begitu hukum?" "Loh iya, kalau kamu makan, kamu gak miskin. Tapi saya makan karena saya kelaparan kalau gak makan." Ini dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah." Diharamkan bagimu al-maitah, bangkai, waddamu, darah, wa lahmul khinzir, daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah,
binatang yang disembelih tidak nama Allah. Tapi di akhir ayat Allah sampaikan, "Famanir turra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi." Tapi kalau dalam keadaan darurat, maka dia tidak menjadi masalah untuk memakan. Contoh kasus, kita terdampar di pulau, tahu-tahu lapar, cari makanan kemana-mana yang halal gak dapat, cari kelinci gak dapat, nembak burung gak kena-kena, nyari ikan susah, yang lewat bagong dulu, ya babi lagi yang lewat ini banyakan, nyari kesana babi lagi, udah kelaparan, boleh gak dimakan tuh babi? Boleh. Sembelih babinya, potong, kemudian bakar, makan. Padahal hukum babi halal apa haram? Haram. Tapi dalam kondisi darurat, yang tadinya haram berubah menjadi halal. Konsep agama begitu. Jadi jangan sampai kita jadi orang Jabariyah, jadi orang Qadariyah kan. Udah gimana Allah aja. Kata orang, Mas di sini virus corona udah menyebar, saya mah gimana Allah aja. Kalau belum ditakdirkan mati juga mual modal, aib. Ya iya memang betul, kalau belum ditakdirkan mati pasti nggak mati. Tapi ada ikhtiar. Ada lagi yang berdalil begini. Virus corona itu kan ciptaan Allah. Kenapa harus takut sama ciptaan Allah? Harusnya takut sama siapa? Sama Allah. Iya betul, takut sama Allah, Pak. Sekarang saya tanya, Bapak, kalau di hutan ada harimau, boleh takut apa enggak? Boleh takut. Kan ciptaan Allah. Ternyata boleh. Apa gara-gara kita takut sama harimau kita dianggap kafir? Kan enggak. Jadi ada lagi yang mengambil dalil, dulu saja lagi masa perang tetap sholat berjamaah. Lah iya, kalau perang musuhnya kelihatan. Kalau dari virus sudah kelihatan. Maka kita wajib memahami bahwa apa yang disampaikan oleh fatwa-fatwa para ulama kita hakikatnya adalah demi kemaslahatan kita. Tentu itu pun bukan berarti semua orang langsung, wah kalau begitu gua nggak usah sholat berjamaah, gua nggak usah sholat Jumat lagi. Lihat sababnya, ada nggak daruratnya? Gitu Pak. Ini kadang-kadang saya juga sedih kadang-kadang ketika ada orang langsung mencap ini MUI aneh, ulama kok aneh. Ada wabah bukannya makin dekat sama Allah malah nyuruh orang jauh dari masjid. Bukan nyuruh jauh, bukan. Kalau kondisinya sudah luar biasa, maka kita boleh menggunakan fatwa ini. Jadi bukan serta-merta semua orang suruh datang ke masjid, yang enggak. Mau ada apapun memang dari dulu sholat berjamaah itu penting. Tadi saya bacakan ayatnya, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikan sholat, tunaikan zakat, sholatlah berjamaah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kalau ada orang yang sepanjang hidupnya gak berjamaah, Nabi cap sebagai orang munafik. Rasulullah SAW bahkan menyebutkan setiap orang yang berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, kataballahu bikulli khutwatin yahtuha hasanatan wa yarfa'uhu biha darajatan wa yaquttu bi anhu biha sayyi'atan. Setiap langkah seorang muslim yang berangkat ke masjid, kata Nabi, langkahnya dianggap satu kebaikan, langkahnya dianggap menghilangkan dosa, langkahnya dianggap sebagai pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa pahalanya. Tapi kan ulama katakan ini hukum sunnah muakkad. Kalau memang kondisinya misalnya, ini misal sudah diumumkan wilayah Malaka Jaya dan Malakasari ini sudah kondisi luar biasa. Virusnya sudah ada yang terkena di pasar misalnya, Pak. Maka ketika fatwa mengatakan boleh sholat di rumah, bukan berarti kita nggak sholat. Harus dibedain. Hanya yang nggak boleh berkumpul di masjid karena dikhawatirkan ketika kumpul orang banyak, maka ngerinya penularannya makin cepat. Bahkan saya pribadi kemarin sempat ngobrol dengan beberapa pejabat bahwa kalau memang
50 orang ke atas dilarang kumpul. Atau kalau mau ya di bawah 50. Kalau ada orang yang di bawah 50 kemudian menjaga kebersihan, posisinya nggak boleh terlalu dekat-dekat, dalam posisi yang memang sudah luar biasa, sholat berjamaah silakan di rumah masing-masing. Dan itu pernah terjadi, Pak. Jadi jangan menganggap orang mengatakan sholat di rumah saja nggak pernah terjadi. Pernah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ketika hujan deras, ini hujan loh Pak, bukannya penyakit, hujan yang sangat deras. Ternyata Ibnu Abbas memerintahkan muadzin tidak mengatakan hayya 'alas shalah. Dia mengatakan shollu fi rihalikum. Salatlah di rumahmu. Ada ulama fikih dalam mazhab Syafi'i mengatakan yang betul itu kalimat shollu fi rihalikum bukan mengganti hayya 'alas shalah, tapi setelah Allahu Akbar, setelah azan. Azan biasa, la ilaha illallah, selesai shollu fi rihalikum, bahasa kitanya habis azan baru umumin sholat di rumah aja. Itu pernah terjadi. Dan masyarakat pada waktu itu protes sama Ibnu Abbas. Ini apa-apaan nanti ganti hayya 'alas shalah dengan shollu fi rihalikum. Beliau mengatakan inilah yang pernah saya dengar dari Rasulullah SAW, di mana Nabi saking sayangnya pada umatnya beliau mengatakan, saya khawatir kalian datang ke masjid di tanah yang berlumpur dan kalian jatuh cuman gara-gara hujan. Makanya ulama sepakat al-a'dharu, uzur-uzur yang boleh meninggalkan berjamaah diantaranya adalah al-matar, al-ghazir, hujan deras, boleh gak berjamaah. Jadi kita tak dapat pahala berjamaah karena biasa berjamaah. Apalagi misalnya sudah diumumkan kondisi luar biasa, ada penyakit. Ada lagi yang protes, Ustaz lah, kenapa yang sholat berjamaah nggak boleh, di pasar nggak boleh? Tergantung lihat protokolnya aja Pak. Lagi-lagi kalau urusan yang ini jangan tanyain Ustaz, tanyain ahli kesehatannya. Orang sekarang kan semuanya ditanyain Ustaz. Apa aja nanya corona mau Ustaz nggak tahu Pak. Karena fatwa itu sebenarnya seringkali bukan hanya melulu pandangan dari agama. Saya ambil contoh, ada sebuah fatwa yang dulu mengatakan bahwa kepiting itu haram, sementara rajungan halal. Rajungan itu yang agak hijau-hijau, kalau kepiting yang merah. Nah, ketika ditanya kenapa kepiting haram, rajungan halal, alasannya karena kepiting itu hidup di dua alam, rajungan satu alam. Berdasarkan hadis, binatang yang hidup di dua alam tidak boleh dikonsumsi. Tahu-tahu Pak, ada penelitian dari IPB, saya baca hasil penelitiannya, yang kemudian diadopsi oleh MUI, bahwa ternyata yang disebut dengan kepiting, rajungan atau apapun itu yang biasa dimakan manusia, yang ada di Indonesia itu tidak ada satupun yang hidup di dua alam. Semuanya satu alam. Mereka makhluk air semua. Nah, karena memang hidupnya di satu alam, termasuk keong ciput. Kalau sekarang dijual tutut gitu Pak. Lu ada yang bilang hidup di dua alam, makanya haram. Ternyata dia cuma nelornya aja di atas. Prosesnya di air, nggak bisa lama-lama. Maka ternyata fatwa yang tadinya menyatakan bahwa kepiting itu haram, karena ada hasil penelitian dari IPB yang menyebutkan bahwa cuma satu alam, akhirnya berubah. Kepiting ke rajungan ke hukumnya halal untuk dikonsumsi. Nah, satu alam. Apa artinya? Bahwa ulama itu ketika memberikan fatwa boleh nanya sama ahlinya. Kayak sekarang misalnya, ya kalau nanya penyebarannya bagaimana, bahayanya bagaimana, nanyain ke Ustaz, saya nggak tahu. Ustaz mesti baca kitab. Maka dia nanya sama dokter, nanyalah dia sama orang yang dapat dipercaya, yang ahli. Ini sebenarnya bagaimana? Maka gubernur tidak sah-sah saja Pak ketika mengumumkan, atau majelis ulama Indonesia memberikan fatwa, kalau memang nanti diumumkan
kondisinya sudah luar biasa dan kemudian kita dilarang untuk melakukan sholat berjamaah di masjid, fatwa itu tidak salah. Lagi-lagi kalau memang sudah dalam keadaan darurat. Kaidahnya banyak. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Yang darurat membolehkan yang dilarang. Ad-daruru la yuza. Darurat ad-daruru yuza. Darurat itu harus dihilangkan. Dari kaidah fikih, darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Kesimpulannya para hadirin rahimakumullah, kita wajib sam'an wa ta'atan kepada ulama. Ya, apalagi biasanya fatwa yang disampaikan satu orang ulama dengan banyak ulama itu lebih aman ikut yang banyak. Ya, kecuali ada ini fatwa ulama yang banyak, ini fatwa ulama yang banyak, beda itu ya, silakan pilih. Misalnya ulama ini mengatakan tidak apa-apa, yang ini tidak boleh. Nah ini beda namanya. Tapi kalau dalam kasus seperti ini tentunya pertimbangannya ada pertimbangan kesehatan. Jadi silakan saja. Menurut saya sampai hari ini wilayah kita belum sampai kepada kondisi luar biasa. Silakan tetap kita laksanakan sholat berjamaah di musola, majelis taklim tetap berjalan. Walaupun misalnya kita lebih jaga kesehatan. Ada anjuran misalnya nggak usah salam-salaman, ya nggak apa-apa. Jangan wah ini bertentangan dengan hadis Nabi. Kan sementara, bagian dari ikhtiar namanya Pak. Kalau ternyata kemudian nanti disebutkan ternyata penyakit ini harus obatnya vaksin yang terbuat dari babi sekalipun, atau yang bikin orang kafir sekalipun, kalau memang dianggap itu satu-satunya obat, dia menjadi darurat namanya. Jadi jangan sampai ada orang berpikir, pokoknya saya mah kalaupun nanti ada vaksinnya karena yang buat orang Amerika atau Cina, yang orang kafir juga, saya lebih baik kena corona mati syahid. Atau kumaha? Mana? Nggak ada urusan Pak. Jadi ilmu kedokteran itu jangan dianggap ada kedokteran Islami dengan kedokteran tidak Islami. Kenapa? Karena kedokteran itu nggak punya agama. Jangan menganggap inilah kedokteran yang Islami. Kalau sama aja obatnya kok disuntik-suntik juga. Karena yang namanya pengobatan tidak bermadhab, tidak beragama juga. Emang nggak boleh kalau bapak diperiksa sama dokter kafir. Mohon maaf, saya nggak mau diperiksa. Kenapa? Karena bapak dokternya kafir. Nggak apa-apa Pak. Di rumah sakit cuma itu repot kalau orang sampai urusan dokternya harus muslim. Lu naik pesawat nanti ke Saudi mau pergi haji. Bang bapak tahu itu pilotnya orang muslim. naik Ntar kontrak. nggak mau pakai handphone lagi. Handphone yang buat orang Yahudi kok. Sound system yang bikin orang Yahudi juga. Jadi ini yang harus dipahami, bahwa beragama itu hadirin rahimakumullah tidak cukup hanya semangat. Semangat beragama bagus, tapi semangat beragama harus diikuti dan diiringi juga dengan ilmu. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Harus ada ilmu juga. Saya contohkan kenapa semangatnya harus juga pakai ilmu. Ada orang saking semangatnya kerjain sholat sunnah, saking semangatnya Pak, semua pokoknya habis sholat wajib dia sholat sunnah. Ya akhirnya habis asar sama habis subuh pun dia sholat ba'diyah. Apa dia bilang? Ini kan tempat, ini kan amal sunnah. Lah iya nanya dulu Pak guru boleh apa enggak ini sebaik sunnah. Orang Indonesia banyak Pak yang di Mekah sholat di Masjidil Haram, habis asar sholat sunnah lagi. Saya nanya ini sholat apa Pak? Mumpung di Mekah guru. Lah ini di Mekah sih, di Mekah atau ini mah haram. Ya Allah, mumpung di Mekah pahala 100.000 kali lipat. Iya, tapi jangan sholat sunnah ba'diyah, nggak boleh. Kalaupun mau sholat sunnah mutlak, Iya. bukan sholat sunnah ba'diyah, dia nggak tahu mutlak. Pokoknya sholat sunnah ba'diyah aja, padahal kan nggak boleh. Jadi ini yang ingin saya sampaikan, kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Pemahaman yang benar bahwa antara ikhtiar dan tawakal harus berdiri. Jadi jangan pernah berpikir karena rezekinya Allah yang atur, ya
ya udah saya mah di musola aja, gak mau ngapa-ngapain dah, kumaha rezeki wae, tapi gak mau ngapa-ngapain, ya salah Pak. Karena rezeki dicari dulu, menjemput takdir Allah. Kalau sudah ikhtiar, kalau sudah semaksimal mungkin, barulah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian kita menganggap cacing yang di bawah tanah pun ada rezekinya. Ya ada. Rezeki kita hidup itu rezeki dari Allah. Rezeki napas itu rezeki dari Allah. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kita berikhtiar. Kayak burung Pak. Burung gak diam di rumah aja. Dia pergi keluar menjemput rezekinya. Begitu juga dengan kita, dengan kondisi seperti ini tetaplah berikhtiar, menjaga kesehatan kita, dan menjaga jangan sampai virus masuk, dan sekaligus kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan ini cepat selesai. Amin. Nah, rasanya semuanya imbasnya luar biasa. Ya begitulah kita hikmahnya, kita makin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya makin kuat iman kita. Di antara kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan apapun. Baru virus aja udah kayak begini kita. Di mana-mana orang khawatir, di mana-mana orang takut. Jadi silakan gak usah takut, biasa saja. Tapi ketika itu sebuah ikhtiar gak ada masalah. Jadi juga jangan sampai fobia juga, paranoid, takut kemana-mana. Kalau memang tempatnya aman silakan. Gak usah kemudian sampai menganggap ini besok mau kiamat, yang enggak. Urusan kiamat urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan berikhtiar, yang mau jualan, tapi mungkin diberi jarak, silakan. Semoga ini segera cepat selesai. Allah baru uji kita dengan virus aja luar biasa. Sampai sekarang mau beli apa-apa susah. Istri saya mau laporan, nyari gula susah, nyari minyak susah, nyari gas susah. Ya mungkin bukan susah kalau udah banyak orang yang beli. Sekali lagi tetaplah berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Saya sering sarankan berkali-kali, ingetin setiap sholat 5 waktu kita tambahkan dengan doa kunut. Doa yang luar biasa, Allahumma hdini atau Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami dengan petunjuk kebaikan dan kebenaran. Wa'afina fiman afiyat. Di mana wa'afina adalah lindungi kami ya Allah. Berikan afiat kepada kami ya Allah. Dari segala macam penyakit, musibah, wabah, kita minta kepada Allah. Karena lagi-lagi innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau, insya Allah sebentar. Bagi orang beriman ini adalah ujian. Bersabarlah. Ya, selalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak melupakan ikhtiar. Baik, hadirin rahimakumullah, sengaja disampaikan malam ini tentang beberapa fatwa ulama agar kita berhusnudzon kepada ulama, bahwa ulama tidak mungkin memberikan fatwa kecuali karena ada kemaslahatan. Ya, mudah-mudahan berkahan akan menjadi diri kita, dan insya Allah Allah lindungi diri kita, keluarga kita, masyarakat dan bangsa negara kita dari segala macam musibah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ini mungkin lanjutan dari bahasan kita minggu lalu tentang qunut nazilah. Semoga dapat dipahami dan saya cukupkan sampai di sini. Seperti biasa, mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan, baik yang berkaitan dengan materi kita malam ini ataupun yang lain. Jadi saya cukup, bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang tanya? Dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, "Man sami'an nida'a falam yujib, fala sholata lahu illa min udhrin." Barang siapa yang mendengar suara azan, kata ulama maknaan di sini sholat Jumat, falam yujib, kemudian dia nggak datang sholat Jumat, fala sholata lahu, maka tidak ada sholat apapun baginya. Artinya orang yang tidak punya udzur tetapi dia tidak sholat Jumat, sholat apapun nggak bisa mengganti. Tapi Nabi sampaikan illa min udhrin, kecuali karena udzur. Sahabat bertanya, qalu wa mal udhru ya Rasulullah.
Apa itu udhurnya ya Rasulullah? Qala al-khawfu wal marad. Rasa takut ataupun sakit. Ya, jadi sholat Jumat itu ketika memang kondisinya sangat-sangat parah, nggak apa-apa, ganti dengan sholat duhur. Ini hanya fatwa Pak ya, juga berarti kita pengen begitu sama sekali tidak. Ya, besok alhamdulillah beberapa masjid masih ada gitu. Walaupun ada juga beberapa masjid yang sudah tidak mengadakan. Biasanya yang nggak mengadakan masjid yang kumpul di mana-mana. Masjid Agung Bandung, Pusdai, dia memberikan pengumuman bahwa masjidnya tidak mengadakan sholat Jumat. Ya ini sah-sah saja. Kalau memang dianggap itu sudah parah. Tapi masjid di kampung kita alhamdulillah semuanya masih mengadakan sholat Jumat. Majlis-majlis taklim pun di kita alhamdulillah masih ngaji. Walaupun ada beberapa laporan kawan-kawan saya yang ngajar di komplek sudah diliburkan. Iya. Jadi nggak mau ngaji lagi. Ya karena mungkin jamaah. Kalau menurut saya kalau jamaahnya sedikit begini ya nggak apa-apa. Apalagi cukup jauh. Termasuk acara-acara besar, Sholat Mi'raj. Insya Allah ngaji kita juga nggak lama lagi Pak, karena ini sudah menjelang akhir Rajab. Insya Allah tanggal 15 Syakban kita sudah tawakuf sementara sebelum atau sudah diskusi. Demikian, kalau memang tidak ada pertanyaan, mari bersama-sama kita taklimkan majelis ilmu yang mulia bersama-sama baca doa. Mohon maaf saya datang sangat terlambat karena tadi ada udzur ya, hujan. Al-Fatihah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. Wa ala ali sayyidina Allahumma nafa'na bima 'allamtana min al-Qur'anil 'azim. Amin. Wafiqna wa hdina ila siratikal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Fatiha subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.